Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita semua dalam suasana sehat walafiat. Amin. Materi kita pada pertemuan yang keempat ini dalam mata kuliah digital bisnis yang lalu kita sudah membicarakan tentang digital bisnis dan e-commerce. Hari ini kita akan membicarakan tentang perkembangan digital bisnis di Indonesia. Tantangan terbesar yang sedang dihadapi dunia saat ini adalah bagaimana membentuk revolusi industri 4.0 ini dalam menciptakan teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik digital dengan cara yang fundamental yang dapat merubah perilaku manusia. Perubahan industri dalam bentuk manufacture additif ini material yang canggih, teknologi lainnya, mesin cerdas, mesin otomatis, dan berbagai macam perkembangan teknologi. Peningkatan konektivitas dan kemampuan pengumpulan data analitik yang lebih canggih dimungkinkan oleh IoT atau Internet of Things. Selain objek fisik merupakan sumber nilai konektivitas memungkinkan untuk membangun rantai pasokan yang lebih cerdas, proses manufacture, dan bahkan ekosistem dari hulu ke hilir. Nah, perkembangan Internet of Things ini mentransfer data manufacture, produk, jasa, dan semua bisnis diproses menggunakan smart system. Nah, oleh karena itu digital bisnis memiliki keunggulan. Yang pertama adalah multi bisnis. Perkembangan teknologi internet memiliki peran penting dalam dunia bisnis. Bisnis digital terus-menerus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menciptakan berbagai jenis produk dan jasa yang dibutuhkan oleh customer. Itulah disebut dengan multi bisnis. Yang kedua adalah pasar tanpa batas. Ini keunggulan digital marketing ini. Membangun bisnis digital yang dijalankan secara online, kemudian pangsa pasar yang begitu luas, tentu akan lebih jauh kita bisa memasarkan produk kita melalui internet.
Jadi pasar tanpa batas dari keunggulan dari digital marketing. Yang ketiga, keunggulan digital bisnis ini adalah bisnis digital jangka panjang. Ya, pengguna internet di Indonesia terus-menerus berkembang, meningkat. Tentu saja peluang untuk meraih potensi besar untuk bisnis digital. Bisnis digital juga merupakan upaya untuk membangun identitas online yang bertujuan untuk jangka panjang. Selanjutnya yang keempat adalah keunggulan dari digital marketing ini adalah memberikan kenyamanan kepada pelanggan. Karena bisnis digital mampu memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan, mampu mengatasi ketidaknyamanan, keleluasaan pelayanan. Oleh karena rendahnya respon pasar menyebabkan kesibukan menjalankan rutinitas, setidaknya pergi ke suatu tempat itu kan memakan waktu, sehingga dibuatlah berbagai macam kenyamanan kepada customer. Jadi bisnis digital ini menawarkan belanja online yang kita bahas kemarin, e-commerce, marketplace, dan macam-macam yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa harus pergi ke toko. Nah, hal lain yang menjadi manfaat digital marketing itu adalah potensi penghasilan tanpa batas. Jadi para pebisnis digital itu dipastikan secara online tentu memiliki potensi penghasilan tanpa batas. Konsumen setiap saat dapat mengakses bisnis yang ditawarkan. Jumlah konsumen tanpa batas, nominal dan jumlah produk yang dibeli tersedia tanpa toko atau gudang. Jadi bisnis online itu memiliki pabrik dimanapun di seluruh dunia, sehingga omset penghasilan bisnis digital tanpa batas akan semakin berlipat ganda. Nah, bagaimana memulai bisnis digital? Bahwa memulai bisnis digital harus mengetahui terlebih dahulu peluang terhadap bisnis. Perkembangan usaha di era digital yang memanfaatkan kecanggihan teknologi internet, software elektronik, dan semua dikemas dalam bentuk digital, dan membangun sebuah usaha dalam bidang fabrikasi dan jasa hingga pemasaran. Nah, segala jenis usaha manufaktur dan jasa yang memanfaatkan pemasaran secara online, baik menggunakan website atau aplikasi teknologi komputer, dikategorikan sebagai bisnis digital. Nah, perkembangan peluang terbesar dalam
dunia bisnis digital ini, yaitu transportasi, jasa digital, finansial, akomodasi, dan e-commerce. Nah, oleh sebab itu, bagaimana membangun bisnis digital itu? Yang pertama tentu ada ide, kesahihan ide. Nah, ide yang kreatif, inovatif, memiliki keunikan dan berbeda dengan ide orang lain. Bagaimana kita memproses untuk merealisasikan dalam bentuk perencanaan bisnis. Yang kedua, optimalisasi bisnis plan. Yang diperlukan dalam membuat rencana bisnis hanyalah sebuah konsep yang sederhana dan bagaimanalah kita memikirkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan. Nah, strategi yang sederhana yang dilakukan dengan target pasar yang tepat, tentu hasilnya akan jauh lebih bagus untuk membuat bisnis digital yang sukses. Hal yang ketiga dalam membangun bisnis digital itu adalah keterbaruan riset. Artinya bahwa hasil riset yang menjadi dasar pengambilan keputusan, bentuk atau model digital yang akan direalisasikan. Nah, setidaknya melakukan riset pasar sederhana untuk menentukan target customer. Sebab potensi pengguna bisnis yang akan direalisasikan dan bagaimana memutuskan untuk menggunakan media digital yang tepat. Yang keempat adalah berwawasan teknologi internet. Nah, untuk memulai bisnis digital, para pengusaha atau perusahaan memulai bisnis digital berpikir dan bertindak untuk berorientasi pada teknologi dan sistem informasi. Jadi bagi pemula maupun pebisnis digital yang sudah kuat sekalipun harus memiliki wawasan yang luas mengenai teknologi. Hal lain dalam membangun bisnis digital adalah orisinalitas. Nah, untuk mampu bersaing dan bertahan, pebisnis digital harus memiliki produk yang orisinal. Jadi orisinal ini artinya keaslian ide, produk dan jasa menjadi poin khusus untuk bertahan dalam bisnis digital. Orisinalisasi bisa dari pemikiran yang unik dan bermanfaat bagi konsumen. Ya, dalam ilmu entrepreneur dikatakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Boleh produk sama tapi ada yang unik bagi kita, itu yang menarik. Nah, hal lain yang harus diperhatikan dalam membangun bisnis digital itu adalah konsistensi. Konsistensi dalam proses bisnis digital sangat dibutuhkan, dimulai dengan persiapan perencanaan yang baik, yang tersusun, konsistensi dalam merealisasikannya. Nah, konsistensi akan membuat bisnis digital lebih reaktif dan memiliki strategi yang tepat untuk memperkenalkan dan mempertahankan
bisnis kita. Tentu saja kita sudah pahami macam-macam bisnis digital itu. Selain dari apa yang kita bicarakan yang lalu, nah salah satu juga bisnis digital itu adalah bisa menjadi sebagai vlogger. Jadi di Indonesia vlogger atau vlogger ini dalam konteks industri media digital, seseorang tim bisnis atau para pengguna media sosial yang rutin mengunggah berbagai konten video berisi cerita dan komentar pribadi, analisis sosial, politik, budaya, hingga kisah-kisah kehidupan pribadi seseorang. Nah, vlogger ini menjadi vlogger yang berpeluang memiliki keuntungan yang besar dan menjadi orang berpenghasilan tinggi. Nah, kita perlu memahami bahwa 44% pengguna internet di seluruh dunia menonton vlog ini. Itu setiap bulan. Jadi tentu saja tidak terlepas dari menjamurnya para vlogger itu. Tingginya peminat konten audiovisual inilah yang menjadikan profesi sebagai pekerjaan yang sangat menarik. Baik dari segi popularitas, fleksibilitas, dan pastinya profit atau keuntungan. Jadi vlogger itu adalah seseorang yang membuat dan mengunggah konten video di berbagai platform, ya seperti di YouTube misalnya, di TikTok, di Instagram, dan berbagai macam platform-platform yang biasa digunakan. Jadi vlogger sendiri merupakan singkatan dari video blogger, ya dikatakan vlogger. Jadi menjadi seorang vlogger adalah contoh bisnis digital yang sedang populer dan sangat diminati, terlebih oleh kaum milenial dan Gen Z. Itu sangat menyukai tentang blogger ini. Oleh karena keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari blogger ini adalah fleksibel, bisa membuat konten video dimanapun, kapanpun, dan dimanapun, dan siapapun boleh melakukan. Selain dari fleksibel, ide konten tak terbatas. Banyak konsep vlog yang bisa dicoba oleh vlogger, misalnya travel vlogger, food vlogger, atau make up vlogger, macam-macam. Dan keuntungannya juga adalah modal minim. Jadi vlogger hanya memerlukan beberapa tools atau alat-alat penunjang seperti kamera,
aplikasi edit video dan lain-lain. Nah, ini penghasilan menjanjikan. Jadi memungkinkan mendapat pemasukan dari beberapa channel sekaligus seperti YouTube, macam-macam para pelaku-pelaku ini melakukan berbagai macam bentuk dalam memasarkan produknya. Jadi perlu dipahami bahwa berbagai macam bisnis digital ini seperti bagaimana mengelola YouTube dengan berbagai konten yang unik, ini terbukti bisa mengelola akun YouTube dengan berbagai konten yang unik menjadi sebuah bisnis digital. Terbukti Rio Ricis itu adalah nama YouTuber dengan ketekunan dalam menyajikan konten yang menarik di akun YouTube dan memiliki pendapatan hingga 17 juta subscriber dan penghasilan 43 miliar dalam setahun. Mampu mengelola YouTuber. Hal lain, bisnis digital sebagai startup digital. Nah, bisnis startup digital yaitu proses memulai suatu bisnis yang memanfaatkan teknologi digital melalui online yang bisa disebut sebagai e-commerce. Nah, metode bisnis startup digital tidak terlepas dari inovasi tren teknologi, percepatan pertumbuhan teknologi informasi, dan komunikasi atau ICT. Jadi bisnis startup digital di Indonesia dikelompokkan menjadi suatu pencipta game, sosial game, aplikasi, edukasi, dan perdagangan e-commerce menggunakan media sosial. Pernah juga kita mendengar membangun e-shopping. Toko online adalah pembuat sebuah website atau platform sebagai sarana bagi transaksi pembelian produk secara online. Nah, potensi bisnis e-commerce yang besar di Indonesia berjualan online merupakan salah satu ide bisnis digital terbaik. Toko online memiliki keleluasan untuk membuat desain, tampil beda, produk, merek, dan jasa yang dijual. Jadi sepenuhnya dikelola langsung oleh pemilik. Online shop tidak harus ada pada website. Anda juga bisa membuka toko online di sosial media seperti Facebook dan Instagram. Nah, biasa juga kita mendengar istilah membangun bisnis dropship. Dropship ini adalah bisnis digital yang memungkinkan menjual suatu produk tanpa memikirkan gudang dan pengiriman barang, dengan mengandalkan kemampuan menjual yang paling membedakan antara dropship dengan reseller. Nah, keuntungan dari dropship ini berasal dari selisih uang yang diterima dari pembeli dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada produsen barang.
Jadi satu hal yang paling unik dari dropship adalah produsenlah yang bertugas mengirim barang kepada konsumen. Nah, tugas dropshipper ini sebagai penghubung antara penjual dan pembeli barang. Nah, alasan dropshipping ini bisa menjadi bisnis digital yang menarik adalah memulai bisnis tanpa modal dan menentukan sendiri produk apa yang diinginkan. Jadi dia mengambil keuntungan dari produsen. Selain itu bisa menjadi blogger. Jadi blog dengan memiliki konten menarik yang mampu mendatangkan pengunjung dan pembeli. Jadi jadikan blog tersebut sebagai sumber penghasilan. Yang paling sering kita dengar adalah Instagram influencer. Jadi para pengguna Instagram dengan jumlah follower yang cukup banyak menjadi seorang influencer bisa jadi sebuah peluang yang sangat menjanjikan. Ada juga namanya bisnis GoFi. Jadi peluang bisnis digital GoFi ini pertama yang bisa Anda coba adalah dengan membuka jasa pengisian saldo GoFi. Bisnis yang GoFi ini memang masih jarang, namun yakin bahwa pasti akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi bisnis yang satu ini memang masih jarang, namun semakin menjamur di berbagai sudut kota yang menjadi basis pelayanan ojek online asal Indonesia. Jadi pengisian saldo GoFi memang hampir serupa layaknya sama dengan mengisi pulsa. Itu bisnis GoFi. Ada juga namanya pengisian saldo mata uang digital. Ada juga bisnis namanya cryptocurrency. Cryptocurrency ini kan kita menggunakan komputer mendaftarkan diri di beberapa agen untuk membuatkan akun rekening untuk bisnis cryptocurrency ini. Ada juga bisnis trading saham. Bisnis trading saham yang semakin marak salah satunya adalah trading saham online. Bisnis ini memang bukanlah bisnis yang baru, namun masih menjadi bisnis kekinian dan banyak dimulai oleh anak muda. Alasannya memang karena penghasilan dari bisnis digital investasi saham ini sangat besar, namun bukan berarti bisnis ini tidak memiliki risiko. Jadi berbagai macam perkembangan digital bisnis di Indonesia ini, ya tentu saja bagi pelaku usaha bagaimana bisa menangkap media ini untuk dijadikan sebagai ajang promosi. Inilah pemahaman kita hari ini tentang perkembangan digital bisnis di Indonesia, dan semoga kita juga bisa menjadi bahagian dari model ini sehingga multi bisnis kita bisa raih, pasar tanpa batas kita bisa raih, pangsa pasar kita bisa capai. Demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.